tentu tim ahli itu banyak gitu kan, walaupun ada seorang ketua, cuma ya nggak perlu diketahui lah. Artinya kita sedang memfinalisasi tentang visi misi. Karena hari ini informasinya sampai jam 11.59 harus menyerahkan visi misi ke KPUD. Maka tadi kita ulang lagi, kita baca lagi, ada yang mana kita evaluasi selama kita berjalan kan kita dapat masukan, ini masuknya di mana. Walaupun inti besar garis besarnya sudah cukup sebetulnya, sudah cukup lah untuk visinya apa, misinya terbagi berapa, programnya apa saja, sudahlah. Tapi nanti itu kita akan sampaikan pada waktu debat lah. Bang, isunya tuh tadi fokus kemana ya Bang? Apakah macet, banjir, ada beberapa fokus utama begitu? Ya satu air misalnya, ya, itu air. Ya kemarin tadi kita bilang ada beberapa wilayah yang PDAM udah nggak keluar. Kemudian tentang polusi, ya termasuk banjir. Kemudian kita tanya ini intiknya ada di mana? Apakah Jatiluhur masih bisa dipakai untuk sumber air? Ini kan climate change ini, perubahan iklim ini ekstrim. Ya kan beberapa wilayah sudah banyak yang tidak ada air. Nah itu bagian yang harus kita. Kemudian tentang macet. Jadi artinya secara global, ya inilah yang dibilang berkesinambungan. Siapapun gubernurnya harusnya program ini ada berkelanjutan. Minta maaf, misalnya waktu itu dibangunlah turap. Ganti pimpinan, turapnya berhenti. Harusnya nggak boleh begitu, siapapun itu. Karena kan udah dalam penganggaran kan. Tinggal selesai sekian, ya tahun ini nggak mungkin, Jakarta nggak mungkin bisa selesai dalam 5 tahun. Mungkin dalam 1 tahun pertama berapa kilo? Sekian, karena kan anggaran mesti dibagi. Misalnya seperti itu. Ada berapa program baru Bang dari? Kalau dibilang program baru, saya berani bilang pemerintah daerah itu program itu bahasanya cuma masuk 2 kategori. Yang pertama yang dibilang urusan wajib, itu ada urusan basic. Misalnya kayak pendidikan, kesehatan, infrastruktur, lingkungan, itu wajib hukumnya menjadi prioritas utama. Kemudian ada urusan pilihan. Nah, pilihan yang nama pilih kita boleh yang mana dulu. Misalnya gini, apa perlu Jakarta ada dinas kehutanan? Kan Jakarta nggak punya hutan. Ya nggak perlu. Oh, mungkin pertamanan, itu kita perbanyak. Apakah ada nanti tentang ruang terbuka hijau? Wajib, apalagi sekarang panas nih, sekarang udah 38 nih. Nah jadi artinya kalau dulu Bang Anies bikin biopori karena memang climate change-nya curah hujannya tinggi. Kalau sekarang panas. Nah berarti akan berbeda. Kita akan lebih banyak menanam. Misalnya seperti itu. Artinya reformasi birokrasi akan ada di visi misi juga nggak? Kalau birokrasi itu sebetulnya sudah apa? Itu kan terdiri kalau saya dulu namanya SKPD, Satuan Kerja. Kalau sekarang mungkin di sini OPD, operasional. Sebetulnya udah sama aja. Kalau namanya reformasi, ya kalau nggak bisa kerja ya berhenti. Cari orang yang bisa kerja berdasarkan visi kita. Gue mau bikin gini lo bisa nggak? Kalau nggak bisa gue ganti. Itu konsekuensi pemerintah daerah begitu. Bang, berarti sebenarnya Jakarta tuh nggak butuh program baru ya Bang, tapi lebih butuh nggak bisa berkelanjutan. Karena kita juga nggak bisa lepas dengan pusat. Nah sekarang dengan ibu kota pergi, itulah kenapa Pramono Anung diperintahkan jadi gubernur. Saya menjadi wakil gubernur. Untuk apa nih? Nah setelah ibu kota pindah, Jakarta mau kemana? Inilah fondasi Jakarta menjadi kota yang baru. Bukan kota yang baru, tapi kota baru dalam perencanaan. Mau kemana? Gitu, Bang, misalnya. Undang-undang mau digeber yang mana nih Bang? Hah? Yang mau digeber dulu dalam perencanaan tuh yang mana? Nggak bisa semua geber prioritas yang mana. Macet utama. Banjir juga utama. Itu utama banjir kemarin. Makanya sekarang ini kan kunci pemerintah daerah kan BMKG. Dulu BMKG nggak didengar. Cuma dipikir ramalan saja. Sekarang enggak, menjadi guidance, menjadi pegangan. Banjir perlu menggusur Bang, karena kan lahan sedikit. Sekarang kita lihat, tadi harmoni kan kita lihat. Tadi kalau ente tadi ngikut lewat harmoni, itu kan mulai dibikin. Bakal ada jalan di atas kali kan. Karena kalau bikin baru nggak bisa. Kita harus jalan ke atas. Bahasanya juga nggak terlalu biaya besar daripada kita dibawa. Kecuali memang terpaksa harus melalui sebuah daerah yang memang tidak bisa ada. Inti utama pemerintah itu tidak boleh menyengsarakan masyarakatnya. Kecuali tidak ada cara lain kita sosialisasi. Intinya itu. Bang, kalau di Undang-Undang DKJ kan ada juga wilayah aglomerasi. Jadi nanti Jakarta bekerja sama Jawa Barat. Harus, makanya ada Jabodetabek. Itu udah masuk dalam. Karena selama masih ada Undang-Undang Jabodetabek Punjur, nggak akan bisa berubah kecuali undang-undang ini dicabut. Gitu loh. Kerjasamanya dalam hal apa sih Bang? Banyak lah. Saya ini kan pernah menjadi gubernur Banten. Saya pernah menjadi ketua tim koordinasi wilayah Jabodetabek Punjur. Itu biasanya pimpinannya berganti tuh.
Banten, nanti Gubernur Jawa Barat sama Gubernur DKI. Karena apa? Jakarta nggak bisa menyelesaikan sendiri. 13 sungai yang melintas berangkat, ada yang dari Puncak, ada yang dari Tangerang, melintas Jakarta. Makanya kenapa? Waktu itu ada yang dibilang normalisasi, ada yang dibilang naturalisasi, segala macam. Artinya itu tinggal kelanjutan aja. Nggak bisa ada yang baru. Yang baru apa? Hidup manusia harus dilayani. Itu yang baru. Karena setiap hari. Oh iya, makanya tadi kan kita lihat apa ya, busway. Bayangin kalau zaman Bang Yos nggak ada busway, berhenti Jakarta. Dulu kan penolakannya luar biasa kan, nggak setuju busway segala macam. Kemarin lagi ada usulan, Bang, itu ngapain sih trotoar digedein, jalan dikecilin? Ya mungkin waktu itu visinya beda. Bang, besok gimana? Apa trotoar dikecilin, jalan digedein? Ya gue nggak berani jawab sekarang. Pilih dulu gue jadi wakil gubernur, baru gue bisa pokok. Oke ya? Terima kasih. Wah, kalau sekarang nih, oke saya bilang, Mas, paksa saya sampai November kita jalan di sini yuk. Mudah-mudahan bisa langsing dikit lah. Jadi yang paling utama dan terutama saya udah sampaikan ke Bang Dul. Kenapa kami datang ke Car Free Day? Ketika masyarakat ada di sini cukup banyak. Dan kita bisa mendengar banyak masukan keluhan dari masyarakat. Bahkan saya pribadi kemarin 4 datang ke kawinan, 3 tidak diundang. Kenapa saya datang? Saya ingin mendapatkan apa respon masyarakat. Saya datang ke kawinan, mohon maaf, di gang sempit masyarakat Betawi. Mereka kaget banget saya datang. Tapi mereka menyampaikan banyak hal. Kedua, di masyarakat Batak yang ada di Kelapa Gading. Ini kurang lebih 3.000 orang, pipi saya ditarik kanan kiri. Artinya mereka udah mulai kenal saya pribadi, seperti yang saya janjikan bahwa dalam waktu tidak terlalu lama pasti saya akan dikenal. Yang ketiga, ke menengah ke atas. Kami mendengarkan itu apa sih yang menjadi aspirasi. Maka dengan demikian acara Car Free Day seperti hari ini, itu sebenarnya luar biasa, sangat mudah untuk bagaimana kita menyampaikan gagasan seperti yang saya sampaikan tadi, yang disampaikan Bang Dul, Balai Rakyat dihidupkan untuk orang mau khitanan, orang mau acara di kampung ataupun pernikahan, sehingga orang kalau menengah ke bawah pernikahan itu mohon maaf selama ini kan berat banget. Hal-hal kecil itulah yang akan kami lakukan, bukan lagi yang bersifat mercusuar sama sekali enggak. Kalau pertanyaan prioritas apa, semua masalah yang ada di bawah itulah prioritas kami, ya. Jelas ya? Kalau hari ini ada memberi keluhan gitu enggak? Oh, kan banyak banget. Kan, Mas, ada banyak. yang disabilitas, Saya, ada yang lain. saya terus terang waktu ketemu ibu-ibu itu seperti ibu saya. Persis seperti ibu. Makanya saya kaget banget dan saya agak terharu untuk itu. Sehingga dengan demikian teman-teman sekalian, belanja masalah itu bisa di mana-mana, mendengarkan aspirasi masyarakat juga bisa di mana-mana. Alhamdulillah ada pertanyaan mendasar tadi. Dulu yang Ahok bagus, balai kota dihidupkan, pasti dihidupkan lagi. Tapi kita sempurnakan. Pak Anies dengan rumah hunian padat dan juga untuk resapan biopori yang bagus kita lanjutkan. Sehingga kami tidak kemudian mendiskriminasikan mana itu Pak Ahok, mana Pak Anies, mana Pak Foke, mana Pak Stio. Penegasan Pak, berarti balai kota akan seperti dulu lagi ya setiap pasti pagi. seperti dulu. Tapi kita tambah digitalisasi supaya orang yang jauh-jauh nggak perlu juga datang ke Jakarta untuk ya cukup ya. Mas Truk kemarin bilang akan ada ketua umum partai nih yang akan mau ikut Car Free Day setelah kemarin Bapak sama Pak Anies juga. Tadi malam ketua umumnya telepon, pasti akan, jangan buru-buru Mas, diirit-irit dulu. Pasti yang jelas saya akan ama Mas. Tenang aja. Dari Kim Plus Mas. Ya pokoknya dari mana aja. udah rahasia. Dalam waktu dekat mau ketemu sama mantan gubernur dalam waktu dekat? Ya saya pribadi udah WA Mas Anies minta waktu, dan saya udah berkomunikasi dengan Pak Ahok, dan saya juga akan bertemu dengan Pak Heru, apapun sebagai PJ Pak Heru juga. Tetapi dalam minggu-minggu ini pasti kita ketemu tokoh-tokoh yang bukan hanya sebagai mantan gubernur, tapi orang yang mempunyai kontribusi bagi pembangunan bangsa negara. Senin malam salah satunya saya pasti akan ketemu beliau. Nanti diumumkan ya. Timnas Mas mungkin ada tanggapannya sedikit. Kemarin kan Timnas dukungan kepada Timnas Indonesia. Ya jadi waktu Timnas lawan Saudi Arabia 1-1 itu terus terang bangga, senang, dan saya melihat sekarang PSSI itu bisa membangkitkan kebanggaan bagi masyarakat. Oke. Nah dalam waktu besok ini kan melawan hari Australia. Ini ya? Besok kan melawan Australia. Saya yakin sekarang Timnas untuk lawan Australia mudah-mudahan seperti yang saya sampaikan bisa menang 1-0. Oke, amin. Walaupun Bang Dul 2-1. Nanti kalau saya yang menang
Bang Dul harus traktir saya. Oke ya. Pengunduran diri belum ditandatangani ya Mas?